Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dalam mata pelajaran etika profesi ya. Yaitu hari ini kita akan mempelajari mengenai bidang akuntansi, etika profesi, bidang akuntansi dan keuangan. Ya, ini topik yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Masih di KD yang sama ya, kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.3 dan 4.3 mengenai menerapkan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta melakukan pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke. Next. Ini tujuan pembelajaran kita ya, memahami definisi etika, profesi dan kode etik, memahami ruang lingkup etika profesi akuntan, menerapkan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta melakukan pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta pelanggaran kode etik profesi. Dan ini apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Last week in previous meeting, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi etika ya, antara good or bad, something like that. Kemudian mengenai definisi profesi, bahwasanya pekerjaan yang memerlukan skill tertentu ya, dan juga pendidikan yang harus ditempuh ya. Lalu ada ciri-ciri profesi, kemudian ada prinsip etika profesi, ada juga peranan etika dalam profesi. Ya, ini yang udah kita pelajari minggu lalu. Next. Nah, hari ini apa kamu tahu apa yang dimaksud dengan kode etik? Apa sih? Kamu bisa duga nggak sih kode etik itu apa? Oke. Nah, di sini kita ada tayangan video, ya, silakan dilihat bersama-sama. Never before have we talked so much about integrity and how the lack of it may result in an imbalance and instability in our business activities. So what does your company do every day to boost the integrity of your business? We at the Alliance for Integrity believe in sustainable development and the prevention of corruption. Our aim is to pave the way for a more ethical society. For example, if your company's integrity were a bottle of pure apple juice, what quality fruit would you use? What if all the production stages of the juice were the transactions your company conducts with partners? Just one rotten apple in the juice will ruin your entire product. However, you can implement 4 basic attitudes to ensure no bad apples compromise the quality of the whole juice, and you will generate trust and credibility in the market. See below. Create a code of ethics and conduct. Identify any conflict of interest. Establish a reporting channel. Train your employees in your integrity policy and communicate it. Everything starts with your code of ethics. Consult with your managers and employees to create a document that reflects the commitment of senior management to values such as sustainability, respect, tolerance, gender equality, and above all, transparency. This document will help your employees fulfill the company's mission, comply with the relevant legislation, and create a culture that encourages ethical conduct. This will plant the first healthy seeds which will bear fruit. Otherwise, you may jeopardize your harvest, your transport, the extraction process, and your juice may fail to be pure and wholesome. But it's not just the taste of your juice that counts. Very soon, not only consumers, but society as a whole will scrutinize every process along the value chain, and companies will no longer be able to sell juice of dubious origin. Both the market and society in general will demand corporate transparency, and you must be ready to step up to the mark.
Watch the next videos where we'll address the other 3 attitudes. Oke, kurang lebih tadi videonya ya, kalau kita analogikan sebagai buah apel ya, buah apel tadi ya, sebuah pohon apel jika kita ibaratkan ya, integritas tadi ya, tentang video tersebut ngebahas tentang integritas di suatu perusahaan ya, karyawan-karyawannya itu bisa diibaratkan sebuah pohon apel. Apabila ada satu apel yang busuk, maka akan meruntuhkan atau membuat konsumen tidak percaya ya apabila memperoleh apel yang busuk tersebut. Seperti itu kurang lebih dari gambaran tadi video tersebut ya. Nah, apa sih kaitannya sama yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Nah, ini ya. Ini definisi kode etik, sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik. Ya, sama seperti apel yang tadi, kalau dirawat dengan baik, dengan benih yang baik, dengan dasar yang bagus, pupuk yang bagus, maka akan tumbuh pohon apel yang baik juga. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya itu analoginya ya. Di sini kode etik sistem norma ya, menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi ya. Kita ibaratnya harus mendalami yang namanya profesionalisme. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan ya, what we do, dan apa yang harus dihindari ya, what we don't. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan dari adanya kode etik ya, agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai, kepada konsumen atau nasabah ya. Kalau kita kerja di perbankan nantinya, otomatis kita harus profesional kepada para nasabah dalam memberikan jasa-jasa perbankan yang ada. Lalu adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional ya. Di sini adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang menyimpang atau setidaknya meminimalisir dari adanya buah apel yang busuk tadi. Seperti itu. Nah, kita lihat apa itu profesionalisme ya. Di sini profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat berbekalkan keahlian yang tinggi. Ya, jadi ada skill dan berdasarkan rasa keterpanggilan. Jadi adanya nurani serta ikrar ya, janji untuk menerima panggilan tersebut. Ya, biasanya ini sumpah profesi. Dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Jadi sebetulnya sih bahasa singkatnya ya. Di sini profesionalisme itu mencerminkan dari adanya ya perbuatan profesional ya dari profesi kita. Seperti itu. Ya, dimana kita berbekalkan keahlian yang ada, skill yang ada, mendalami pekerjaan tersebut, ya, kemudian memberikan yang terbaik ya, dibatasi dengan adanya ikrar ya biasanya, dan diawasi oleh adanya organisasi profesi tersebut. Lalu di sini ada orientasi kode etik nih, ada beberapa, ada sesama rekan ya, teman kerja kita. Terus kemudian pastinya kita berorientasi kepada profesi ya. Misal kita sebagai akuntan, ya kita berorientasi kode etiknya ya sebagai akuntan. Misal kita sebagai dokter, ya kita berorientasinya kepada profesi dokter ya. Lalu badan di sini maksudnya company ya, perusahaan tempat kita bernaung ya. Lalu ada nasabah, konsumen, pelanggan, ini sama sebutannya.
Dan otomatis ada tentang negara ya, country, seperti itu. Kita berorientasi juga kepada negara yaitu Indonesia, dan juga ini penting masyarakat ya, yang mencerminkan keberlangsungan dari kode etik yang ada suatu profesi. Oke, next. Nah, di sini definisi kode etik profesi ya, di mana kode etik profesi di sini dikatakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi ya. Jadi oleh sekelompok profesi ada norma ya yang mendasarinya, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada para anggotanya ya. Jadi dia memberikan petunjuk kepada para anggotanya bagaimana seharusnya berbuat ya, bertingkah laku ya, how to action ya, bagaimana untuk bertindak, bertingkah laku, sekaligus menjamin daripada apa? Dari mutu moral profesi di mata masyarakat ya. Ini ada kaitan eratnya dengan yang tadi orientasi kode etik ya, bahwasanya salah satunya adalah masyarakat dan juga profesi tersebut ya. Jadi ini yang dinamakan dengan kode etik profesi. Oke, kita next. Lalu di sini fungsinya apa? Oh, ternyata di sini kontrol sosial ya, sosial kontrol ya, bahwasanya dengan adanya kode etik profesi dia menjadi pengendali ya di dalam lingkup sosial tersebut ya. Misalnya kalau di kita akuntan, dia ada sekelompok organisasi profesi ya, contohnya IAI ya, dia yang mengontrol daripada pengendalian profesi-profesi akuntan seperti itu ya. Kontrol sosial agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Lalu pencegah campur tangan orang lain ya, di sini agar profesi yang kita jalani ya sangat-sangat objektif ya, agar kita tidak subjektif dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan, decision making seperti itu. Jadi nggak ada nih campur tangan pihak lain ya, seperti itu. Misalnya kita disuruh memasukkan besarnya pendapatan di tahun yang berjalan, itu sebetulnya nggak boleh. Tapi terkadang ada tekanan-tekanan yang membuat mau tidak mau kita melakukan hal tersebut. Nah, fungsi dari kode etik salah satunya adalah ini, mencegah campur tangan dari orang lain. Lalu mencegah kesalahpahaman dan konflik ya. Karena nanti kita akan lihat di slide berikutnya contoh dari kode etik yang sudah dirancang atau disusun oleh IAI ya. Hal ini agar apa? Agar tidak adanya atau mencegah preventif dari kesalahpahaman dan juga menghindari adanya konflik kepentingan ya, biasanya benturan-benturan antara pihak atasan kita dengan diri kita sendiri. Oke, next. Nah, di sini ada kode etik IAI. Dari tadi kita bahas IAI. IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha ya, perusahaan, maupun pada instansi pemerintahan ya, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Kemudian ini sumber kode etik bagi para accounting biasanya ada 3 ya. Ada dari ICPA, ada dari IFAC, kemudian ada dari IAI. Nah, apa sih ICPA, apa IFAC ini, apa IAI ya. Nah, ini ya. ICPA, Association of International Certified Professional Accountants ya. Jadi dia asosiasi internasional ya, akuntan profesional seperti itu.
Lalu ada ini ya, IFAC, International Federation of Accountants ya, Federasi Akuntan Internasional, dan juga untuk di lingkup nasionalnya kita ada Ikatan Akuntan Indonesia, Institute of Indonesia Chartered Accountants. Nah, kita akan lebih masuk kepada yang IAI. Ya, kalau tadi di slide sebelumnya di sebelah sini ada kode etik IAI. Nanti akan saya kasih soft copy dari PDF-nya ya. Ini ada berlembar-lembar. Nah ini ya, ini kurang lebih gambaran kode etik yang disusun oleh IAI ya. Ini ada 61 halaman, nanti bisa kamu baca sendiri. Jadi ini adalah organisasi profesi yang menaungi akuntan di Indonesia. Ada dewan pengurusnya. Nah di sini ada ketua, ada anggota-anggota. Ya, di sini ada. Nah ini nih udah lengkap banget ya. Ada integritas, objektif, kompetensi. Nanti bisa kamu baca sendiri ya, dan garis-garis bawahi aja kalau misalnya emang itu penting ya. Catat intisarinya yang nggak ada di LKS ya, atau kamu bisa baca LKS etika profesi ya, halaman 41 dan 42. Kalau kamu punya stabilo bisa digaris bawahi. Oke, ini ada 61 halaman. Nah ini ya, kurang lebih isinya seperti ini. Peraturan-peraturan ya, kode etik yang menaungi untuk akuntan. Seperti itu ya. Oke, kita back to the topic. Ya. Nah, di sini ada kode etik profesi IAI. Ya, yang tadi kita sudah lihat ringkasannya ada 61 lembar ya, kurang lebih penjabarannya, explanationnya. Nah, di sini yang pertama ada tanggung jawab profesi. Sebagai akuntan kita harus jelas menjunjung tinggi yang namanya tanggung jawab ya. Kayak gitu. Profesi yang udah kita emban, yang udah diamanahkan kepada kita, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Dimana kita harus melaksanakan setiap kewajiban yang ada agar kita memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari profesi akuntan. Ya. Lalu di sini ada kepentingan publik ya, senantiasa bertindak dalam pelayanan publik ya, menunjukkan seberapa besar komitmen kita ya, dan juga atas profesionalisme kita, sikap profesional kita. Lalu ada integritas ya, di sini jujur ya, kita jujur dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut ya, agar apa? Agar publik dapat mempercayai profesi kita ya, agar publik dapat mempercayai profesi kita ya, sehingga di sini bisa menjadi patokan bagi anggota ya untuk menguji keputusan yang diambilnya ya. Di sini intinya kita harus bersikap jujur dan berterus terang ya, transparansi. Oke, lalu ada objektivitas ya. Yang tadi saya katakan ya, kita harus objektif bukan subjektif ya. Nah, objektivitas di sini artinya bebas dari benturan kepentingan apapun ya. Dia terhindar dari benturan kepentingan ya. Misalnya kayak tadi paksaan dari pihak manajemen ya untuk merekayasa laporan keuangan. Itu kita harus terbebas dari subjektif seperti itu. Atau demi memperoleh pajak yang kecil yang dipungut pemerintah nantinya, akhirnya kita memaksakan untuk memperkecil laba. Itu sebetulnya nggak boleh juga ya. Maka kita harus terbebas dari benturan kepentingan. Lalu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional ya. Nah, kehati-hatian ini mengharuskan anggota profesi itu untuk merencanakan ya secara detail, secara seksama setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota, seperti itu ya. Lalu kita harus kompeten ya, biar bagaimanapun biasanya tiap tahun akan ada perubahan-perubahan ya, maka kita harus kompeten dan bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada tersebut. Lalu kerahasiaan ya, secret.
di sini kita harus mampu menjaga kerahasiaan informasi yang ada, ya, apalagi kerahasiaan yang dimiliki klien kita. Dan juga ada perilaku profesional. Setiap akuntan harus konsisten, ya, untuk menunjukkan reputasi profesi yang baik. Jadi kita harus bertindak profesional. Ya, bisa dicerminkan dari misalnya sikap kita dalam berpakaiannya rapi, yang sopan, ya, rambut warna hitam, tidak dicat, seperti itu. Pakai baju yang rapi, pakai pantopel ketika ketemu klien, dan sebagainya. Lalu standar teknis, ya. Di sini ada standar teknis, artinya apabila ada prosedur-prosedur yang ada, ya, kita mengikuti daripada standar tersebut. Oke, ada sebuah video bisa kita saksikan bersama-sama. Ya, ini ada linknya. Have selected case study 2. It was just a careless mistake. Please follow through the story closely. You are David, the finance director in the company. Oke, ini jadi namanya David ya. Finally, I'm done with the review. Linda, what is the matter? David, I would like to report that one of our major customers, Super Private Limited, has just returned to us most of the shipment of goods delivered to them towards the end of Q4 in the last financial year. The total... Oke, jadi si David ini sebagai manajer divisi keuangan ya, Linda ini sekretarisnya. Si Linda ini melaporkan bahwasanya ada studi kasus ya, dalam artian ada pengembalian yang cukup besar ya. Ini sebesar 4,5 miliar seperti itu. Oke, kita lihat lagi kenapa bisa dikembalikan. Ada problem apa sih kayak gitu ya. Sum of the goods returned is $4.5 million. 4.5 million? That's going to bring down the sales performance. Okay. Thanks for informing me. I will need to inform the sales director. Okay, I will make the required adjustments for your review. Oke ya, tadi ya. Jadi ada pengembalian barang ya dari konsumen ya mencapai 4,5 miliar. Ya, maka ini David sebagai bagian keuangan ya, biasa kita nanti kita di bab berikutnya akan belajar yang namanya penyesuaian, jurnal penyesuaian. Nah, semestinya dilakukan penyesuaian nih di akhir tahun. Tapi ini si David mau ngediskusiin dulu dengan bagian penjualan ya. Kita lihat selanjutnya. David, what is the matter? Johnny, listen. Super Private Limited just returned a large amount of goods. It's 4.5 million. About that, I can explain. My staff made a careless mistake. He shipped 50,000 units instead of 5,000 units. I will need to adjust the... Oke, jadi di sini tadi kasusnya adalah ada kesalahan ya, ada kekeliruan dari bagian penjualan. Dia yang seharusnya mengirimkan 5.000 unit ya, ini ya ada kekeliruan dari bagian penjualan ya, dia mengirim 50.000 unit padahal seharusnya cukup 5.000 unit saja ya. Jadi ini ada selisih sebesar 45.000 unit ya. I will need to adjust the sales figure downwards by... Nah, di sini nih bagian keuangan semestinya memang harus mencatat keadaan realnya ya, seperti itu. Nah, di sini si David bilang ke si Johnny selaku divisi pemasaran ya, sesuaikan angka penjualan ke bawah sebesar 4,5 juta dolar kayak gitu ya. $4.5 million then. Can you wait till January before putting through the sales adjustment? Nah, di sini si Johnny
berharap si David itu mau ya udah biarin aja gitu, nggak apa-apa kalau misalnya emang terjadi kesalahan atas kecerobohan staf bagian penjualan kayak gitu kan. Instead of putting it through in December, it was just a careless mistake and everybody is looking forward to the bonus from our good sales performance. I am afraid not. Nah, jadi seharusnya itu kan di akhir Desember ya, si David tuh ngomong ke si Johnny bahwasanya ya udah itu tolong dibenari ya yang penjualannya itu, karena bulan Desember itu kalau akuntan itu ibaratnya kita udah ngomong istilah tutup buku ya, artinya kita harus mencatat dari awal periode sampai akhir periode, melakukan penyesuaian, kemudian menyusunnya ke laporan keuangan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada kesalahan dari bagian penjualan, mau nggak mau itu dimasukkan ke penyesuaian. Tapi kata si Johnny, ya lepas aja lah nggak apa-apa, bulan Januari aja disesuaikannya, Desember nggak apa-apa kita catat sebesar tadi yang 50.000 unit, bukan 5.000 unit. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh pada bonus untuk bagian penjualan, seperti itu ya. David, please, you know how this adjustment will affect our sales performance. All our bonuses will be badly affected. My bonus will be affected too, but the accounts should always be true and fair. I have already reprimanded my... Tuh ya, kalau ibaratnya kalau misalnya Desember ya di laporan ada 50.000 unit yang terjual, otomatis kan pendapatan perusahaan akan sangat bagus ya. Beda banget kalau misalnya si David nih nantinya dia mencatat hanya 5.000 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tadi ya, karena ada kesalahan, faktor human error. Nah, ini akan berimbas sebetulnya pada bonus keduanya. Tapi di sini David ingin mencoba melakukan hal yang benar dan adil, ya. Kayak gitu. Sementara si Johnny masih bersikukuh bahwasanya sebetulnya dia udah menegur staf yang lalai itu. Kayak gitu ya. Nah, makanya si Johnny akhirnya ngomong, ya udah kita konsultasiin ke CEO seperti itu. Kalau misalnya emang David menolak untuk melakukan penyesuaian di Januari, ya karena seharusnya memang akuntan melakukan penyesuaian di Desember, seperti itu. My staff in the matter is closed. Do not insist on adjusting the numbers and make everyone suffer because of it. We can speak to the CEO. Now let's review and understand. Oke, ini ya yang tadi saya maksudkan ada benturan kepentingan. Ya, bahwasanya kita sebagai akuntan itu harus objektif, ya, terhindar dari benturan kepentingan seperti si Johnny ini di kasusnya hari ini. And the learning points from this case study. First, there could be a self-interest threat, since the potential adjustment would lower bonuses. Second, there could also be an intimidation threat. Nah, di sini kita sebetulnya harus tetap melakukan penyesuaian. Ya, meskipun ada self-interest rate dan juga intimidation ya dari pihaknya si Johnny ya tadi ya, ancaman bahwasanya kalau emang kamu nggak mau melakukan penyesuaian di Januari, ya udah kita lapor aja ke CEO kayak gitu. Pasti CEO ngedukung bagian penjualan. Padahal sebetulnya yang tepat itu adalah melakukan penyesuaian di bulan Desember ya. Ini yang terkait yang tadi angka penjualannya 50.000. As Johnny said he would escalate the issue to the CEO after David insisted on making the adjustment. David insisted on making the adjustment to the sales in the correct financial period, even though this would lower his bonus. Nah ini ya, jadi si David ini masih kayak, ya saya akuntan ya saya harus berpegang teguh pada kode etik yang ada. Ya, bahwa saya harus membuat laporan berdasarkan periode keuangan yang ada, seperti itu ya. Meskipun ini nantinya mungkin akan berefek pada bonus ya. If Johnny gets the CEO to apply pressure on David, David may consider consulting the audit committee or those charged with governance. In the worst case,
David may have to consider resigning to disassociate himself from the unadjusted financial statements, which Nah, lalu sebetulnya apa sih langkah yang bisa dilakukan David? Ya, yang pertama dia bisa berkonsultasi dengan komite audit. Audit itu kan udah kita pernah singgung ya di bagian yang bab pertama mata pelajaran akuntansi dasar. Ini adalah akuntansi pemeriksa. Dia yang akan memeriksa laporan keuangan di sebuah perusahaan. Nah, makanya David ini bisa berkonsultasi dengan bagian pemeriksa laporan tersebut ya. Apabila kalau misalnya memang terjadi manipulasi seperti itu. Lalu kalau misalnya di sini David masih berpegang teguh juga, sebetulnya lebih baik mempertimbangkan untuk resign ya, untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut ya. Karena at least dia nggak mengerjakan atau menyelesaikan laporan dengan semestinya seperti itu. would contain Ya, karena sebetulnya kalau misalnya kita membuat laporan keuangan yang menyesatkan ya, yang tadi harusnya barangnya 50.000 tapi kita catat 500.000, itu kan selisihnya ada 450.000. Sama aja kita membuat laporan keuangan yang tidak sesungguhnya. Maka lebih baik mengundurkan diri ya apabila akuntan itu berpegang teguh pada integritas. in misleading financial information. Oke. Ini video ini diambil dari Institute of Singapore Chartered Accountants ya. Jadi kalau tadi Indonesia punya IAI, nah di sini Singapura juga ada ya, Institute of Singapore Chartered Accountants. Oke. Jadi kurang lebih tadi kita sudah bahas sedikit kasus ya mengenai sebetulnya implementasi pekerjaan akuntan di dunia nyata tuh nanti ke depannya gimana sih? Ini buat bayangan kamu nanti setelah lulus dari Yadika kamu ada bayangan. Oh, kalau saya kerja jadi akuntan berarti harusnya kayak David gitu ya tadi ya. Walaupun diintervensi, walaupun ibaratnya kayak diancam sama si Joni, ya udah tetap membuat laporan keuangan apa adanya, transparansi ya. Oke, cukup sekian hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Next meeting kita akan belajar mengenai sanksi. Ya, sanksi-sanksi. Ya, pelanggaran kode etik ya. Apabila ada pelanggaran kode etik, kemudian sanksinya bagaimana. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.